Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lili Susanti. Di video kali ini saya akan membuat video terkait mengerjakan soal UKK akuntansi untuk tahun pelajaran 2017-2018 di mana saya menggunakan soal paket 2. Di sini, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu terkait data yang ada di soal. Di sini di lembar soal nanti adalah data terkait saldo awal tanggal 30 November 2017. Jadi tahun di dalam sini adalah 2017. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal ini menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Mayo Premier 17. Sebelum kita mulai, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini dia. Kita mulai membuat data baru dengan mengklik create. Lalu setelah itu membuat data informasi perusahaan. Untuk informasi perusahaan ini kita bisa ambil datanya dari soal. Namanya adalah PT Sakti Bandung. Lalu untuk nomor rek biasanya kita buat nomor absen maupun nomor ujian. Lalu jangan lupa untuk nama perusahaan harus ada nama masing-masing untuk proses belajar ya. Alamat bisa kita ambil dari soal Jalan Soekarno-Hatta. Kita tulis di sini. Lalu kita isi untuk nomor teleponnya jika ada fax dan emailnya. Oke, kalau udah nomor faxnya udah, sekarang emailnya. Lalu kita klik next. Tahunnya tadi adalah 2017, tahun tidak boleh salah dalam penulisan. Apabila nanti salah, maka kita harus ulang lagi. Ininya November atau Desember, ini 12. Sebetulnya yang pasti lastnya harus Desember, karena data awal kita nanti terisi harta sampai dengan beban lain-lain. Ininya selain Januari kalau bisa ya, boleh November, karena transaksi Desember, conversion month-nya boleh November, Desember, Maret, April itu nggak masalah. Lanjut, ini dia datanya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Kemudian kita menggunakan pilihan yang kedua. Ya, boleh kedua atau ketiga, saya pakai kedua. Lalu kita pilih change dulu, jangan kebanyakan next, nanti auto simpan. Nah, kita simpan di tempat yang kita inginkan. Bikin folder baru, lalu masukin di dalamnya. Jadi bikin folder baru, kasih nama perusahaan dan masukkan data yang kita buat di dalamnya. Nah, seperti ini, baru next. Oke, udah. Data awal kita sudah selesai, jadi tinggal nunggu aja ini proses penyimpanan datanya. Di sini saya pakai pilihan kedua biar akun listnya tidak terlalu banyak ya, seperti ini. Saya hapus dulu akun yang tidak saya gunakan agar mudah menambah akun nantinya.
Oke, setelah mengisi data ini, kita akan baca soalnya terkait kebijakan akuntansinya. Lalu di sini pengeluaran kasnya ada sistem dana tidak tetap. Ya, kas kecilnya pakai dana tidak tetap ya. Lalu persediaannya pastinya Everide karena menggunakan Mayop. Lalu berikutnya kita turun ke bawah. Nah, ini dia daftar akun. Kita akan mengisi daftar akun terlebih dahulu. Di sini akan saya input secara manual untuk daftar akun di sini. Kita mulai dari check account, kita ubah menjadi cash in bank ya. Ntar kita kecilkan tampilannya. Nomor akunnya. Soal ini bisa di copy paste saja. Untuk input akun ini bisa secara manual seperti ini atau bisa juga menggunakan import akun ya. Undeposit saya edit menjadi petty cash. Karena bank cash in bank dan petty cash tipenya wajib bank, jadi cocok. Untuk trade debitor saya ubah menjadi account receivable. Karena account receivable tipenya account receivable. Nggak boleh salah tipe. Nah, selanjutnya saya akan buat marketable securities dengan membuat baru. Klik new saja. Tipenya saya akan buat order current ya. Nomor akunnya adalah 11103. Nah, seperti ini langsung new saja. Kita akan buat lanjutannya. Sekarang allowance. Nah, seperti ini tinggal di enter aja kalau udah bikin nomornya. Jadi bikin nama akun ini juga mudah ya dan cepat juga dengan menginput secara manual kalau kita tahu caranya. Seperti ini new. Lalu berikutnya langsung new saja. Langsung new lagi. Adalah fed in. Jadi lebih mudah ya sebetulnya. Tinggal masukin nomornya dan enter untuk memasukin nama akunnya. Oke, kita lanjut. Kita buat tipenya jadi fixed asset untuk land. Ini dia. Tinggal di enter. Kalau udah memasukin nomor, baru bikin. Jadi jangan takut untuk salah menginput nama. Apabila nanti kita nginput ada kesalahan, juga bisa kita perbaiki. Seperti ini udah. Ini dia. Kalau ada salah tinggal klik panahnya aja begitu. Tinggal next lagi, bikin baru lagi. Oke. Kita buat baru lagi sampai selesai. Ini namanya bisa di copy paste ya. Untuk soal nanti bisa di-download di deskripsi video. Nomornya 3420. Oke, sudah selesai untuk aset. Sekarang ke bagian liability, ke current liability terlebih dahulu. Trade debitor kita ubah jadi account payable.
Kenapa? Karena account payable tipenya wajib account payable. Pas ya, sesuai. Oke, next. Baru lagi new. Kita bikin tipenya adalah other current liability saja. Wage and salaries payable. Habis nomornya langsung enter. Langsung new lagi. Jadi nggak perlu satu. Oke, bikin baru tidak ya. Langsung new saja. Ini kepanjangan jadi kita bisa singkat. Jadi kalau kepanjangan dia nggak mau, gitu ya. Itu dia. Nah, berarti sudah sampai sini aja. Oke. Next, baru lagi. Jadi jangan takut untuk salah membuat nama akun ya. Kalau salah bisa diperbaiki. Yuk lagi. Income tax payable. Yuk lagi. Oke, new lagi. Ganti long term. Karena mau bikin bank loans. Oke, liability sudah selesai. Ini dia liability-nya udah. Sekarang ke equity. Berarti klik new, kita buat tipenya jadi equity ya. Tipenya jadi equity. Common stock. Nomor akunnya 31100. Oke, kita lihat di equity. Nah, di sini ada return earning. Return earning ini sudah ada di sini. Jadi nggak perlu bikin baru. Kenapa? Karena sudah ada link account-nya ya. Jadi return earning ini nggak usah bikin baru. Kalau nomornya mau diganti boleh, tapi namanya tidak boleh diganti ya. Kita ganti aja untuk nomornya. Oke. Lalu dividen kita bikin lagi. Ini ada income summary sama dividen kita bikin. Jadi return earning tidak boleh diedit namanya. Kalau nomornya ganti nggak masalah. Kenapa? Udah ada linknya. Begitu juga historical balancing ini nggak boleh kita ganti misalnya jadi dividen nggak boleh. Kenapa? Dia sudah ada linknya. Kalau historical balancing ini untuk menampung untuk kalau input saldo ada selisih dia larinya ke historical balancing. Begitu juga current year earning tidak boleh dihapus atau diganti nama misalnya jadi common stock karena dia untuk menampung jadi nanti ada laba berjalan. Ini ada laba berjalannya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini kan current year earning. Sebetulnya itu kan laba periode berjalan. Nah, ini boleh kita ganti nih namanya. Karena kita tahu current year earning itu artinya adalah bahasa Indonesia laba periode berjalan. Boleh kita ganti jadi income summary. Seperti ini boleh. Karena nanti menampung labanya. Kalau historical balancing itu untuk selisihnya. Kita tambah lagi dividen berarti ya. Dividen 7.000. Oke, lanjut. Equity udah selesai. Ini historical balancing udah ada. Tinggal kasih nomornya aja disesuaikan kalau mau disesuaikan soal. Oke. Sekarang ke bagian income. Berarti income tinggal use saja. Tipenya income ya. Income itu tipenya income. Oke. Tinggal bikin new lagi.
Certain, tinggal bikin baru lagi. Write out. Beban angkut pengiriman. Beban angkut bagian penjualan pengiriman barang yang dijual. Oke, selesai untuk income. Kita pindah ke cost of sale atau HPP-nya. New, akunnya adalah cost of goods sold. 5.000. Lalu bikin baru lagi. 2.000. Lalu bikin baru lagi 3.000. Write it. Oke, selesai. Sekarang ke expand. Tinggal new saja. Wait and salaries. Lagi. Lagi. New lagi. Ini nanti namanya kepanjangan. Kita bikin namanya. Oke. New lagi. Oke, new lagi. Sampai habis ya. Udah 200. Bentar, 300 udah. On 2400. Jadi kalau nomornya udah ada, dia tidak mau ya. Oke. Depresiasi untuk building. Buat order S Pen. Oke. Sudah selesai untuk expense-nya. Sekarang ke income. Other income. Jadi pindah ke other income. Kalau enggak tipenya diganti aja jadi other income. Lalu nomor akunnya otomatis 8 depannya. Tinggal diganti di belakangnya 1100. Seperti ini. New lagi. Langsung new lagi. Let fee collected. New lagi. Other revenue. Oke, tinggal new lagi, ganti jadi other expense. Nah, jadi depannya itu number akunnya otomatis jadi 9. New lagi. Oke. Satu lagi, other expense.
Oke, jadi kalau kita bikin manual tadi seperti ini, akunnya seperti cek account jadi cash in bank, itu terus trade debitor menjadi account receivable, otomatis link accountnya sudah sesuai kayak sales, ininya udah otomatis receivable, account receivable. Begitu juga dengan purchase, payable dengan account payable. Nah, oke. Ini untuk menginput daftar akunnya ya tadi. Sekarang kita tinggal lanjut lagi ke bawahnya. Nah, untuk menginput saldo awal akun. Jadi kalau nama akun udah, kita input saldo awal akun. Boleh satu-satu seperti ini, tapi lama ya. Jadi nginput saldo awal akunnya di setup, balance, account opening balance. Ya. Oke, layarnya kita ubah dulu biar lebih enak dipindahkannya. Saya pindahkan ininya di sebelah sini. Soalnya pindah sebelah sini biar lebih gampang lihatnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan input saldo awal akun ya. Cash in banknya adalah 123.142.000. Petty cash-nya 10 juta. Lalu marketable-nya 100 juta. Kan payable-nya tinggal kita ketik aja ya sesuai dengan di neraca saldo. Allowance-nya berarti min 19.563.500 rupiah. Inventory 186 juta. Oke, lanjut. Office supplies 5.700.000. Lalu fed-in-nya 11.500.000. Lalu prepaid income tax-nya 20.500.000. Lainnya adalah 1.550.000. Oh bukan, 450 juta. Lalu buildingnya 1.550 juta. Jadi nanti di bawah sini saldonya balancingnya harus 0 ya. Kalau enggak nanti angka yang ada di sini itu akan pindah ke historical balancing. Lanjut, buildingnya udah akumulasinya ya, berarti karena akumulasi itu di kredit, harta itu debit. Kalau dia ada di kredit berarti dikasih min begitu. Lanjut 450 juta. 116.200.000. Vehikelnya 410 juta. Oke, account payable lagi ya. Account payable-nya adalah 214 juta 500.000. Weight and sales payable-nya 20 juta. Electricity, telepon, inverter payable adalah 20 juta. Yang kredit tidak perlu dikasih min ya. Dikasih min itu apabila ada yang tidak normal. Tuh, ini 20, ini 1.800.000. Lanjut, dividen payable nggak ada. Paid out-nya adalah 18.700.000. Income tax payable 2.500.000. Lanjut ke bawah. Ini adalah bank loans. Kalau nggak ada saldonya kita skip aja. Lanjut. 390 juta. Lalu ada common stock 500 juta. Lalu ada return earning 1 miliar ya, 293.800.000. Oke, lanjut sales of merchandise. Jadi kalau waktu bikin data awalnya conversion mode-nya adalah
Januari dia cuma sampai opening di sini sampai dengan equity. Jadi kita harus pilihnya conversion mode-nya setelah Januari. Oke. Terkait untuk menginput saldo awal ini, apabila ada yang ragu atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi kalau misalnya kenapa sih ini dikasih min? Ya kalau sales nomor 4 saldonya kredit. Jadi kalau ada di debit berarti dikasih min. Ya saldo yang tidak normal dikasih min. Kalau nomor 5 itu adalah cost of goods sold atau HPP. HPP itu di debit, pembelian itu di debit. Kalau dia di debit, maka dia nilainya positif. Nanti kalau ada dia nomor akun 5, saldonya ada di di kredit, maka kita kasih min. Nah, ini baru min. Oke, lanjut nomor berikutnya freight in 1.800.000. Weight ancillaries 200 juta. Lalu 4 juta. Advertising 5.500.000. Oke, kita lanjut. Depresiasi, expand, vehicle. Tadi sampai sini. Ini dipindahkan. 23.650.000. 11 juta. Maintenance 1.800.000. Sebenarnya paling enak adalah mengimport ya. Kalau bisa bikin manual ya diimport juga nggak masalah. Oke. Nanti di video berikutnya kita coba mengimport ya. Dengan soal yang sama, ada kita input kayak gini, kita import, habis itu kita ekspor, habis itu kita import nama akunnya. Biar untuk proses belajarnya lebih mudah. Jadi kalau nanti mau latihan-latihan lagi lebih gampang. Jadi data awalnya lebih cepat dibuatnya. Oke, 4.250.000. 5.500.000. Oke, lanjut. Terus late fee collected-nya 3.810.000. Next, kita lihat bebannya lagi. Beban itu memang di debit, jadi saldonya debit tinggal input manual. Positif inputnya. 16.500. Oke. Jadi kalau kita nginputnya sesuai, maka yang di bawah amount left to be allocated-nya dan 0. Ini artinya sudah sesuai debit kreditnya, sudah balance juga sesuai dengan ini. Jadi kalau nginput saldo awal ini lewat setup, balance, account, opening, balance ya. Oke, lanjut ke berikutnya buat data pelanggan dan pemasoknya. Kita ke menu paling depan. Oke, untuk data pelanggan terlebih dahulu, kita akan bikin data pelanggannya di card file dan card list. Kita klik new, kita bikin data pelanggan itu adalah customer. Kita buat namanya Toko Anugrah. Ini adalah C001. Kalau ada alamatnya, tinggal kita isi datanya seperti ini, alamatnya. Nah, seperti ini. Kalau untuk terminnya bisa kita juga isi di selling detail, langsung in given ya. Kita isi diskon D-nya 10. Terus kita buat sini 30. Volume diskonnya
Diskonnya adalah 2. Kalau telat, nih dia 1%. Coba kita okekan dan kita input saldo awalnya, coba langsung. Setup balance, customer balance di sini. Jadi kalau misalnya kita udah setting termin kayak gini, dia akan otomatis muncul. Nah, seperti ini. Kalau kita setting di awal tadi. Tuh. Oke, tanggalnya ini ada nomor invoice-nya. Invoice-nya kita tulis di sini. Tanggalnya 26 November 2017. Jadi kalau sudah kita setting terminnya, setiap muncul toko anugerah akan muncul ya. Oke, kita buktikan nanti. Kita coba bikin nama customernya lagi. Yang kedua, baru nanti kita input saldonya ya. Oke, ini C002. Lanjut, kita bikin toko Cemara C003. Dan kita buat toko Mawar C004. Nah, kalau yang tadi customer 2, 3, dan 4 ini kita nggak bikin selling detailnya terkait dengan terminnya. Nah, sekarang kita input saldo awalnya. Beda dengan kita input terminnya. Ya, di setup balance, customer balance. Ini dia. Yang tadi, ini otomatis termin muncul. Yang kedua, itu adalah toko bintang. Nah, kalau toko bintang tidak muncul terminnya karena tidak ada settingannya. Jadi setiap ini harus kita buat sendiri seperti ini. Kita buat di sini 2/10, berarti diskon D-nya adalah 10, balance due 30, diskonnya adalah 2, kalau late payment telat adalah 1%. Ini invoice number-nya kita masukin tanggal 20. Saldonya adalah 95.700.000. Ini sudah termasuk PPN ya, kita bikin aja GST. Oke, PPN-nya belum ada. Oke, gini aja, kita bikin NT dulu. Record PPN-nya kita perbaiki dulu ya. List text code. Nah, ini kalau kita pakai Premiere banyak nih. Kita sisakan dulu NT ya. Sisanya kita hapus dulu semuanya. Kita hapus biar nggak membingungkan kita. Kalau ada yang nggak bisa dihapus, kita biarkan aja. Yang jelas kita hapus, sisakan NT dulu. Kita delete. Oke, kita bikin baru untuk PPN-nya. Oke, tipenya adalah Good and Service Tax. 10% soal kita tahun 2017 ya. Ini collected pasangannya adalah fade out dan paid pasangannya fade in. Oke. Kita masukin dulu untuk nilai pajaknya. Ini dia, seperti ini. Kita ulang lagi, balance, customer balance. Oke, kita buat baru lagi, toko Cemara. Terminnya kita ubah.
Diskonnya 2, telat 1%. Oke, tanggalnya 17. Ini nomornya. Lalu jumlah uangnya 170.390 juta. Oke, bikin baru lagi. Terakhir adalah toko mawar. Sama kita buat. Jadi kalau terminnya di awal belum dibuat ya seperti ini. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 5 September. 5 September ya. Oke, nilainya 10.120.000. Kalau udah kita record. Nah, kalau sudah ada congratulation, artinya sudah balance antara saldo awal piutang, ya account receivable dengan saldo awal per detailnya ini. Oke, close. Nah, kalau udah, yang udah kita input juga bisa dilihat di transaksi jurnal ya. Oke, tinggal ganti aja tahunnya. Lihatnya di bagian sales. Oke, di sini ini tahun 2017. Oke, ini dia ya. Ini saldo awalnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, tinggal klik aja panahnya untuk memperbaikinya. Lanjut dengan data pemasok. Nih, card file lagi, card list, dan new diganti jadi supplier. Namanya adalah PT Starline. Cardnya adalah S001. Oke, new lagi PT Dream. Oke, kita lanjut ke saldo awal, setup balance, dan supplier balance. Langsung new saja. Terminnya kita ubah. In given, diskon D-nya adalah 10, balance due 30, dan 3%. 3/10 N 30. Tanggalnya 15 November. Oke, record. Buat baru lagi. PT Dream. Terminnya kita ubah. 10, 30, dan 3. 3/10 N per 30. Tanggalnya 15 lagi. Oke. Angkanya adalah 93.500.000. Oke. Nah, balance antara saldo awal hutang dengan yang input detailnya. Untuk melihat yang udah dikerjakan bisa dari jurnal ya, transaksi jurnal. Ini dia di bagian purchase. Ini dia. Oke, kalau kita sudah input data pemasok, sudah, pelanggan customer udah, sekarang kita buat data persediaan barang. Oke, untuk menginput data persediaan barang, kita menggunakan menu inventory ya. Sebelum kita input saldo awal, kita bikin nama barangnya dulu.
di item list. Oke, kita klik baru, namanya adalah item number, kodenya ya. Item number itu yang kodenya kita tulis, ketik, atau copy paste saja dari soal juga bisa. Seperti ini. Centang ketiga-tiganya, karena ini adalah perusahaan dagang. Cost of sales-nya adalah cost of goods sold. Sales-nya adalah sales of merchandise. Inventory, barangnya ke merchandise. Inventory. Oke, kita masukin sininya unit. Ininya kita masukin aja PPN. Oke, ini juga PPN. Ininya kita unit. Lalu bikin yang kedua. Untuk saldonya nggak di sini yang inputnya, saldonya tidak di sini. Ini input nama barang saja. Kalau di sini kita bikin saldonya itu salah. Ini saldo terakhir di gudang harus gini baru input pesan baru. Kalau misalnya di sini 40 itu salah. Jadi kalau udah 40 misalnya saldonya 40 nggak bisa terjadi penjualan nantinya. Jadi ini biarkan nilainya 1 ya. Oke. Kalau udah nama barang baru input saldo awal lewat di inventory count inventory. Nah, seperti ini. Untuk sprint bed double, hati-hati ini kodenya yang ngikutin urutannya. Jadi nggak harus 33, 40, tidak. Kita baca. Ini sprint bed double. Oh, berarti double yang bawah. Berarti inputnya 40 dulu, baru bawahnya 33. Nah, ini dibutuhkan ketelitian kita. Ke akun inventory. Continue opening. Tanggalnya adalah 1 Desember 2017. Harganya yang 43 juta. Ininya adalah 2 juta. Oke, kita record. Dan kita bisa lihat di sini di transaksi jurnal. Terkait dengan input, misalnya saldo awalnya tanggalnya salah, tinggal klik aja panahnya di transaksi jurnal ini. Baik itu tanggal maupun unit cost dan jumlah harganya salah, diperbaiki saja. Ini cara memperbaikinya. Jadi di video kali ini kita udah bikin dari informasi awal perusahaan ya, dari data awal tadi perusahaannya, pakai pilihan kedua import tapi bikin nama akunnya manual. Nah, di sini bikin akunnya, input saldo awalnya di setup balance, account opening balance, lalu bikin data customer supplier di cut file. Nah, saldo awalnya di setup balance, customer balance buat input saldo awal piutang, dan saldo awal hutang di supplier balance. Dan apabila terjadi kesalahan, bisa ke transaksi jurnal. Klik panahnya saja. Oke, lalu untuk inventory, bikin namanya di inventory item list, saldo awalnya di count inventory. Apabila terjadi kesalahan tanggal dan lainnya, tinggal klik panahnya untuk memperbaiki. Demikian video kita kali ini. Ini adalah video bagian 1, nginput data awal sampai dengan persediaan barang dagang pada soal PT Sakti Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.